selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali ya dalam pembelajaran home learning. Tidak terasa loh, kita sudah memasuki pembelajaran tema 9 subtema 3. Maka yuk kita akan lebih semangat lagi dalam pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai manusia dan lingkungannya. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan lingkungan untuk keberlangsungan hidup kita. Kita sekarang tinggal di lingkungan masing-masing, yaitu rumah kita, yang untuk kita belajar juga hari ini. Dan juga lingkungan kita ketika kita berada di sekolah, yaitu SDK Sang Timur. Nah, siapa yang tahu apa artinya lingkungan? Ya, oh ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Kita lanjutkan ya. Kita akan belajar mengenai 3 fungsi dari lingkungan. Fungsi yang pertama adalah lingkungan sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal kita adalah rumah kita. Rumah sebagai tempat untuk berinteraksi anggota keluarga, dari orang tua ke anak-anak atau saudara yang lain juga. Fungsi yang kedua adalah lingkungan untuk tempat mencari makan atau memenuhi kebutuhan pokok manusia. Tuhan sudah menciptakan alam ini dengan berbagai kekayaan yang luar biasa. Maka manusia ditugaskan untuk mengelola alam dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu atau merusak, harusnya bisa melestarikan lingkungan tempat tinggal kita. Fungsi yang ketiga adalah lingkungan sebagai tempat berinteraksi manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kita adalah makhluk sosial, di mana kita saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Maka kita harus menumbuhkan interaksi yang baik antara kita semuanya. Nah, anak-anak, ternyata kondisi lingkungan atau kondisi geografis itu sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya loh. Nah, kalau kita sering berpergian atau traveling, sering kita melihat kan ya, berbeda-beda dalam hal mata pencaharian. Nah, kalau kita pergi ke daerah pantai, biasanya kita menemukan banyak sekali kegiatan penelayanan atau mencari ikan. Kemudian, berbeda kembali jika kita sedang traveling atau berpergian ke daerah dataran rendah, dataran tinggi maupun di Jakarta ini. Nah, supaya kalian lebih memahami pembelajaran ini, Ibu akan tayangkan ya animasi pembelajaran supaya kalian lebih paham dan mengerti. Selamat menyaksikan. Oke, di sini Miss jelaskan, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kira-kira apa aja sih yang ada di sekitar manusia? Banyak banget kan, Kak? Udara, tanah, sumber daya alam, kemudian orang-orang di sekitar, itu semuanya adalah lingkungan. Nah, kamu tahu tidak sebenarnya apa sih fungsi lingkungan bagi manusia? Aku belum tahu. Yuk kita tanya Miss Tetin. Nah, fungsi lingkungan bagi manusia itu ada 3, Kak. Yang pertama, yaitu sebagai tempat tinggal. Sudah jelas ya, lingkungan adalah sebagai tempat tinggal. Kalau tidak ada lingkungan, di mana kita mau bangun rumah untuk tempat kita tinggal? Yang kedua adalah sebagai tempat mencari makan. Nah, tempat kita mencari makan maksudnya adalah seperti contoh yang di sini ada sebagai petani, sebagai peternak, pekerja kantoran, semuanya itu dilakukan di lingkungan, ya kan? Dan yang ketiga adalah sebagai tempat aktivitas manusia. Ini sudah jelas ya, Kak.
Kalau kita nggak tinggal di sebuah lingkungan, kira-kira kita melakukan aktivitasnya itu di mana? Kalau bukan di sebuah lingkungan itu sendiri, ya kan? Dan aktivitas manusia itu bermacam-macam. Seperti kalian belajar di mana? Di rumah sekarang. Nah, rumah itu sebagai lingkungan bagi kalian untuk saat ini. Seperti itu kira-kira. Nah, itu adalah 3 fungsi lingkungan bagi manusia. Nah, sekarang dari lingkungan untuk manusia. Nah, kegiatan manusia itu berhubungan Kak dengan kondisi lingkungan yang ada. Pokoknya kegiatan manusia itu sangat erat dengan lingkungan. Kemudian coba perhatikan di slide yang ini. Gambar apa ini ya? Menurutmu, apa ya akibat dari kegiatan manusia tersebut bagi lingkungan? Nah, ini soal pertama ya Kak. Soalnya ditulis di buku tulis kalian dan dijawab ya Kak. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kegiatan manusia ternyata dipengaruhi juga loh Kak dengan kondisi geografis. Apa itu kondisi geografis, Miss? Yuk kita ingat-ingat lagi, pasti kalian udah tahu. Nah, kondisi geografis adalah keadaan suatu wilayah yang dilihat dari letak, cuaca, iklim, jenis tanah, luas, bentuk wilayah tersebut. Contohnya, ada kondisi geografis di dataran tinggi. Kalau dataran tinggi, waktu itu kita sudah pernah belajar kan? Dataran tinggi itu tempatnya tinggi, Miss. Dataran rendah dan pantai, ya. Sekarang sudah tahu kan tentang kondisi geografis atau bentang alam? Nah, kondisi geografis ini dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi manusia. Contohnya untuk di daerah rendah atau di dataran rendah, yaitu sebagai tempat pabrik macam-macam ya Kak. Biasanya pabrik itu adanya di dataran rendah. Kemudian pasar ini memang nggak selalu ada di dataran rendah aja sih. Di dataran tinggi, di pantai juga ada pasar. Tapi biasanya ramai sekali itu di dataran rendah. Kemudian sebagai peternak ayam. Selanjutnya ada pekerja kantoran. Pernah nggak lihat kantoran itu tapi adanya di dataran tinggi? Nah, selain 4 contoh ini, masih banyak ya Kak contoh dari pemanfaatan bentang alam untuk kegiatan ekonomi manusia. Nah, sekarang kondisi geografis atau bentang alam dataran tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi manusia. Nah, yang pertama adalah sebagai tempat wisata. Dataran tinggi biasanya banyak tempat-tempat wisata seperti air terjun atau tempat wisata lainnya. Yang kedua, sebagai jasa penginapan atau villa. Nah, jadi bukan cuma hanya berbentuk barang ya Kak, tapi juga bisa menghasilkan jasa seperti penginapan atau villa. Biasanya ini di daerah Bandung banyak ya Kak. Dan di Lampung juga banyak sih villa-villa di dataran tinggi. Nah, yang ketiga adalah sebagai tempat bertani sayuran. Wow, biasanya para petani itu tinggalnya di daerah dataran tinggi. Contohnya kalau di Lampung itu dataran tinggi ada di Liwa, ya. Liwa itu dataran tinggi. Daerahnya sejuk dan tanahnya cocok untuk bertani sayuran. Selanjutnya, kondisi geografis atau bentang alam daerah pantai yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi manusia. Contohnya, sebagai jasa transportasi pelabuhan, ya. Jadi biasanya karena Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, biasanya dipisahkan oleh selat. Nah, untuk
transportasi antar pulau, biasanya itu kita ke pelabuhan ya Kak. Ke tempat kita itu namanya Pelabuhan Bakauni untuk ke Pulau Jawa, untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Kemudian sebagai mata pencaharian nelayan. Kemudian yang selanjutnya sebagai tempat wisata. Siapa yang suka berlibur ke pantai? Pasti banyak ya Kak yang suka ke pantai. Apalagi di daerah kita, di Lampung, itu banyak sekali pantai-pantai yang sangat indah. Ini beberapa contoh saja. Yang lain, di daerah pantai itu banyak sekali kegiatan ekonomi manusianya. Selanjutnya, sangat erat hubungannya kan Kak? Oke, sekarang Miss punya soal kedua. Menurutmu, ada tidak kegiatan manusia yang tidak memanfaatkan sumber daya alam? Ada tidak ya? Nah, ini juga soal kedua ditulis di buku tulis dan dijawab ya Kak. Oke, jawabannya nanti Miss tunggu. Bagaimana anak-anak tayangannya? Bagus kan? Nah, semoga setelah kalian tadi melihat, menyaksikan tayangan tersebut, kalian tertambah memahami pembelajaran hari ini. Dan ini yang penting, kalian akan menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang mampu menjaga, menggunakan, melestarikan sumber daya alam Indonesia. Terima kasih, bye-bye.